Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FC Catur. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah partai yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, dimana dia menggunakan pembukaan college system. Oke kawan, untuk teman-teman yang bermain D4 dan menggunakan variasi college system, nah nanti bisa melihat langkah-langkah ataupun strategi yang dimainkan Magnus Carlsen sehingga kalian bisa bermain seperti idola kalian. Oke, langsung saja kita simak di papan analisanya. Pembukaan diawali dengan D4, dibalas dengan kuda ke F6 dan dibalas dengan kuda ke F3 dari putih menggunakan college system kawan. Diawali dengan langkah E3 kawan ya. Nah, jadi langkah ini adalah langkah college system dengan tujuan putih menguasai membuat ya struktur pion yang cukup solid ya, menguasai petak-petak pusat sehingga penguasaannya cukup kuat di center. Ya, dibalas dengan langkah E6. Nah, ini cukup bagus juga untuk mempertahankan pion pusatnya, dan ada langkah gajah ya untuk sentralisasi gajah di petak, pengontrol petak pusat yang apabila nanti didorong oleh kuda. Oke, mendobrak pusat, dan ada langkah antisipasi yaitu langkah B3. Dan di sini hitam menjalankan gajahnya ke E7 dan ada rokade, hitam pun rokade dan ada gajah ke B2. Nah, pastinya ini membentuk struktur serangan yang sangat tajam sekali di antara kedua gajah ini kawan. Oke, antisipasi apabila nanti dipukul dengan langkah V6 dan benar saja ketika dipukul maka gajah bisa membantu ya. Nah, jadi hitam sudah menciptakan langkah yang cukup terbuka. Nah, di sini harus diwaspadai ya oleh hitam. Dan untuk pemain putih kalian bisa lihat kawan ya, sepasang gajah kita sudah aktif mengontrol petak-petak yang mengarah ke sayap raja. Nah, ini harus kita contoh ya cara menyerangnya seperti ini ketika kalian menggunakan langkah college system ini kawan. Ya, kuda B ke D2, ada langkah gajah. Nah, juga mengaktifkan gajah meskipun belum sepenuhnya terbuka, tapi ini tujuannya sama kawan, untuk serangannya seperti ini kawan ya, sangat dahsyat sekali kawan ya, ke arah sayap-sayap raja kawan. Langkah menteri ke E2, ada langkah kuda ke D7, ada C4 mendobrak pusat, dan ada dorongan pion, dan ini membuka jalur gajah. Nah, ini hitam ya mendapatkan jalur yang sudah terbuka dan siap untuk dieksekusi. Ya, sentralisasi benteng, menguasai petak-petak pusat benteng dan merubah jalur. Nah, ini putih merubah jalur. Nah, ini ada langkah yang kurang akurat dengan langkah kuda, yang sebaiknya ada queen ke E2, bisa menaikkan queen ya, mencoba mengontrol kuda. Tapi itulah yang dipilih oleh Magnus Carlsen, menggerakkan kuda, dan sebenarnya bukan langkah yang akurat. Dan hitam juga melakukan langkah yang kurang akurat dengan mendorong gajah, harusnya segera menyerang ya di sisi raja, tapi memilih untuk menyerang kuda terlebih dahulu. Mempertahankan kuda dengan pion, pertukaran generasi benteng, apakah ditukar juga? Ternyata hitam tidak mau menukar bentengnya dan membuat serangan pion di sisi raja. Pion diberikan tapi tidak segera diambil oleh gajah, mengajak pertukaran dan ditolak. Dan langkah dorongan pion ini merupakan langkah blunder kawan, karena pastinya memberikan ya kuda bisa menangkap ataupun pion bisa menangkap. Ini salah satu langkah blunder dan dimanfaatkan oleh hitam dengan menukar bentengnya sehingga mendapatkan pion, dan hitam kembali blunder lagi dengan sebenarnya mengajak pertukaran bagus kawan ya, tapi ada langkah yaitu queen ke A2. Ini salah satu opsi ya yang bisa
untuk mempercepat mendorong pion sehingga dekat dengan petak promosi, tapi justru menawarkan pertukaran, dan apabila ini diterima, nah ini juga akan kehilangan kuda. Nah, semakin habis pion yang ada di sisi raja bagi hitam. Nah, tapi di sini ada langkah blunder lagi, yaitu langkah menteri. Nah, tentunya ini sangat merugikan karena ada tempo. Nah, dorongan pion, putih juga blunder lagi dengan mendorong pion, dan bisa dimanfaatkan dengan dorongan pion di sini. Apabila dimakan, pastinya dia akan juga kehilangan. Misalnya ini kawan ya, ini dimakan, nah kita makan, kehilangan tempo ya untuk bisa memenangkan partai ini. Mungkin dengan pion bisa, menteri bisa masuk dan memberikan dorongan di sini kawan. Nah, ini skak di sini, ini juga bisa. Jadi banyak sekali ya yang bisa dimainkan oleh hitam di posisi ini, meskipun hitam mengorbankan. Nah, ini bisa masuk, dan disinilah langkah skak kuat yang mungkin tak terhindarkan seperti ini kawan. Nah, harus dimakan oleh menteri, dan kehilangan menteri sama dengan kerugian yang sangat besar sekali kawan ya. Nah, ini juga akan kena nanti, dan 3 perwira 2 pion ini masih kurang cukup ya untuk bisa memenangkan gamenya. Ya kawan, itu saja yang bisa kita simak di partai ini. Semoga menginspirasi teman-teman apabila kalian bermain Cole System dan menggunakan strategi ide-ide yang bisa dimainkan oleh hitam maupun putih. Oke, kita simak sekali lagi untuk gamenya.